Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa, jumpa lagi dengan saya Bapak Eji Firmansa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuki pertemuan pertama pada semester yang kedua. Untuk itu, siswa-siswi kelas 12 SMK Cahaya Bangsa, selamat mengikuti pelajaran pada semester kedua ini sebagai upaya untuk memperdalam pengetahuan kalian pada semester kedua ini. Adapun topik yang kita bahas pada hari ini yaitu kita akan membahas sebuah topik pelajaran tentang menemukan informasi dalam artikel opini. Untuk itu, alangkah lebih baiknya para siswa mempersiapkan buku catatannya agar bisa mencatat poin-poin penting yang akan saya jelaskan pada materi pelajaran hari ini. Oke, kita masuk terlebih dahulu kepada definisi tentang bagaimana pengertian artikel tersebut. Mungkin kalian sudah sering melihat apa itu artikel, ya, baik itu di media massa seperti koran, majalah, atau di media elektronik seperti media internet, ya, website, dan lain sebagainya. Sudah banyak artikel-artikel yang bermunculan di media elektronik seperti di website atau media internet. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian artikel. Menurut SEMI tahun 2009 menyatakan bahwa artikel ialah tulisan lengkap yang dimuat dalam surat kabar atau majalah. Nah, jadi artikel itu biasanya paling banyak orang membacanya itu di surat kabar atau majalah. Meskipun sekarang juga sudah ada koran-koran atau surat kabar yang berupa surat kabar ya. Surat kabar sudah banyak elektronik surat kabar yang bisa diakses di website masing-masing. Itu pun banyak artikel-artikel. Nah, arti kata lengkap ya diartikan sebagai tulisan. Itu mempunyai judul yaitu pendahuluan. Artinya lengkap itu artikel tersebut terdiri adanya judul artikelnya, pendahuluan yang berisi pendahuluan tentang permasalahan yang akan dibahas atau pengenalan permasalahan yang dibahas berdasarkan opini atau pendapat seseorang, baru menyajikan masalah dan pembahasan atau pendapat yang berisi tentang opini permasalahan yang dikaji atau dibahas, dan penutup yang biasanya berisi tentang kesimpulan. Nah, ini adalah contoh artikel opini. Nah, biasanya kita sering menemukan di dalam koran ya, media massa. Ini biasanya di koran Kompas, contohnya adalah seperti ini yang memiliki yaitu sebuah kolom yang berisi opini ya. Nah, ini adalah contoh artikel yang berupa opini, artinya berupa pendapat. Nah, biasanya artikel opini itu berisi tentang pendapat seseorang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam permasalahan yang dia pahami. Nah, contoh yang kita dapatkan dari Kompas ini adalah contoh judul artikelnya, Pemimpin Keberanian dan Perubahan oleh Aji Suraji. Nah, inilah contoh artikel yang bersifat opini. Atau contoh lain artikel opini yaitu yang ditulis oleh Eka Aswin Lubis dengan judul artikelnya yaitu Artis dan Narkoba. Jadi Eka Azwin Lubis ini berusaha untuk berpendapat bagaimana dunia entertain ya, profesinya seperti artis dekat dengan narkoba, maka dia ungkapkan dalam sebuah artikel opini ini. Oke. Terlebih dahulu kita bahas sudah banyak apa itu artikel, selanjutnya kita bahas yaitu apa itu pengertian dari opini. Opini itu adalah pendapat, pikiran, atau
pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya, artinya opini ini hanya sebatas sebagai pikiran ya atau pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan yang biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana permasalahan tersebut, mengapa terjadi permasalahan tersebut. Nah, itu dijawab oleh pendapat seseorang. Itu masih itu dinamakan dengan konsep atau pengertian dari opini itu sendiri. Kita masuk perbedaan fakta dan opini. Tentunya ketika kita akan membahas sebuah opini, maka kita tidak dapat lepaskan dengan yang namanya fakta, ya. Kalau fakta berarti ciri-cirinya itu sesuai dengan kenyataan, artinya sudah kejadian kejadian tersebut sudah terjadi ya, benar-benar terjadi ya. Kemudian artinya sesuai dengan kenyataan itu tidak hanya sebatas pendapat, tapi sudah benar-benar kejadian itu benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat objektif ya, apa adanya sesuai dengan data, fakta atau kejadian yang sudah terjadi atau kejadian yang sebenarnya. Itu adalah merupakan dari ciri-ciri fakta. Selanjutnya opini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah belum tentu terjadi ya peristiwa atau kejadian tersebut ya. Nah, masih serba kemungkinan, masih serba pendapat, argumen gitu ya, atau misalkan rekayasa belum 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 terjadi benar-benar terjadi secara nyata gitu ya. Yang ketiga bersifat subjektif, artinya sesuai dengan siapa yang berpendapat ya. Artinya setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, makanya opini itu bersifat subjektif. Ada kata ciri-cirinya jika ya kira-kira, andai, rupanya, atau kelihatannya itu memiliki ciri-ciri yang tentunya masih serba kemungkinan, belum memiliki hal yang dapat terjadi, artinya masih berupa prediksi atau kemungkinan peristiwa atau kejadian yang belum tentu terjadi. Ya, itu adalah perbedaan dari fakta dan opini. Kemudian penanda-penanda opini dalam suatu paragraf biasanya mempunyai ciri yaitu menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Nah, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik dua ya. Nah, dalam sebuah paragraf biasanya pendapat seorang itu ditandai dengan tanda petik dua. Nah, itu artinya kalimat yang dibicarakan atau pendapat yang dibicarakan pada pendapat seseorang. Bisa ditandai dengan tanda petik dua. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Artinya sudut pandang seseorang terhadap penafsiran permasalahan ya yang berupa entah itu berupa fakta atau berupa hal-hal yang belum tentu terjadi berdasarkan sudut pandang yang bersifat subjektif berdasarkan pemahaman seseorang yang sedang berpendapat tersebut. Ketiga, yaitu menggunakan kata yang tidak pasti. Ya, ciri-cirinya menggunakan kata itu yang seperti yang tadi saya sebutkan. Salah satunya adalah mungkin, rasanya. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang memiliki ciri-ciri yang bersifat opini, artinya belum terjadi kebenarannya atau kejadiannya. Yang keempat, yaitu menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu ya artinya ciri-cirinya menggunakan kata sebaiknya, saran, pendapat dan lain-lain. Nah, ini merupakan ciri-ciri kata yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan suatu atau himbauan gitu ya, sebaiknya, saran gitu. Nah, itu merupakan hal-hal yang bersifat opini atau pendapat. Nah, inilah contoh tugas menemukan informasi dalam artikel opini. Perhatikan contoh ini agar kalian memahami tugas hari ini.
Artis dan Narkoba oleh Eka Aswin Lubis gitu ya. Kalian nanti mencari sebuah tugas ya tentang apa namanya artikel opini yang berada di surat kabar saja, yaitu baik surat kabar nasional atau daerah. Lebih enak, lebih mudah, atau lebih berkualitas, lebih baik surat kabar yang memiliki surat kabar nasional ya, seperti Kompas, Sindo, ya, Warta Kota dan lain sebagainya. Nah, gunakanlah sumber belajar menggunakan koran-koran tersebut, ya. Tapi bila mana Anda mendapatkan itu dari internet pun dipersilahkan, tidak menutup kemungkinan agar kalian memudahkan kalian untuk mencari sumber belajar yang kalian mudah kalian dapatkan ya. Oke, ini adalah contohnya. Jadi kalian nanti cari artikel opini ya, baik di koran, saran saya lebih baik di koran ataupun di internet ya. Kemudian kalian harus menemukan informasi dalam artikel opini tersebut. Nah, sebagai contoh gini, dari koran tersebut, dari artikel opini tersebut, saya berpendapat ya. Misalkan peneliti Dr. Hari Nugroho, peneliti dari Institute of Mental Health Education and Neuroscience Iman, menjelaskan ada dua kondisi psikologis yang menyebabkan seseorang terjerat narkoba. Nah, kondisi ini juga menentukan jenis narkoba yang akhirnya dikonsumsi. Seseorang cenderung menggunakan narkoba untuk merasa feel good dan feel better. Feel good dirasakan mereka yang harus memacu kinerjanya, misalnya terjaga 24 jam, fokus terus-menerus, atau artis yang dituntut segera punya inspirasi. Mereka biasanya menggunakan narkoba jenis LCD, yaitu Lysergic Acid Diethylamide atau heroin ya, dikenal di masyarakat. Sedangkan feel better terjadi pada mereka yang punya masalah sebelumnya, kata Dr. Hari. Nah, itu adalah setelah saya membaca artikel opini tersebut, saya menemukan informasi dalam artikel opini tersebut seperti yang ada di slide ini. Saya menulisnya seperti itu. Jadi kalian buat nanti satu paragraf tentang kalian menemukan informasi apa dalam artikel opini yang sudah kalian cari. Ya, itu contohnya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai materi pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, selesaikan dengan cara baik-baik, dan jangan lupa dikirim melalui sistem e-learning kita. Sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.